ada sanksi administratif. Memang Perda ini lebih mengedepankan sanksi administratif. Kalau saya lihat berbeda misalnya seperti Perda kos-kosan di Dari Oma Kurasi, Jalan Selamat nomor 31 Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Oke Clickers, balik lagi dengan acara kita Talk Show Hukum, kerjasama antara Klik FM dengan Fakultas Hukum Universitas Narotama. Oke, hari ini tema kita nasib kos-kosan pasca Pemkot mengatur hunian yang layak. Wah, kali ini saya nggak sendiri. Kalau saya dosen Gen Z, sebelah saya dosen Gen Mi, milenial ya. Bukan mie Indomie ya. Bukan Indomie ya. Oke. Dengan Dr. Tahega Primananda Alfat, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Halo Pak Tahega. Halo Mbak Rian. Oke, Pak Tahega ini sapaan akrabnya ya, Pak Tahe gitu kalau kita di kampus. Oke, Pak Tahega, kalau kita lihat ya, sekarang kita sudah punya perda yang baru ya, Perda Kota Surabaya ya. Betul. Perda nomor 4 tahun 2026 tentang hunian yang layak. Hunian yang layak. Betul. Layak. Oke Pak Tahega, kalau kita ngobrol-ngobrol nih tentang hunian yang layak, itu kan jauh luas ya. Betul. Salah satunya memang mengatur tentang kos-kosan. Apakah di dalam perda yang mengatur tentang kos-kosan itu ngaturnya apa aja Pak Tahega? Oke, jadi satu hal yang menarik memang kalau kita awalnya juga bahas tentang kos-kosan ya. Iya, tapi waktu juga itu masih polemik, perlu nggak sih kos-kosan di Kota Surabaya ini diatur? Betul. Dan pada saat itu kita sampai pada kesimpulan memang perlu ada pengaturan mengenai kos-kosan gitu ya. Sebagaimana kemudian di kota-kota lain juga mengatur mengenai kos-kosan itu. Nah, ketika kemudian hari ini Perda nomor 4 tahun 2026 Surabaya ini mengatur tentang kos-kosan, buat saya ada hal yang lebih menarik lagi. Wah, gitu ini kan. yang saya tunggu. Apa sebenarnya yang menarik? Karena perda ini sebenarnya tidak bicara tentang kos-kosan saja, tapi berbicara tentang hunian yang layak. Gitu. Jadi Pemkot sepertinya ingin kemudian punya legal standing gitu ya. Legal standing ketika kemudian mereka ingin menertibkan terkait dengan hunian di Kota Surabaya ini. Jadi, hunian ini termasuk salah satunya adalah kos-kosan. Oh gitu. Nah, ya? jadi Pemkot ini ingin kemudian semua hunian yang ada di Kota Surabaya ini adalah hunian yang layak, gitu. Karena itu sebenarnya juga menjadi salah satu amanat, khususnya misalnya secara konstitusional ya. Kalau kemudian bidang saya hukum tata negara, gitu kan, kehidupan yang layak itu kan dijamin secara konstitusional, gitu ya, sebagai sebuah hak warga negara, gitu ya, untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak itu, termasuk juga bagian dari hak asasi manusia. Nah, sehingga kemudian ketika negara atau dalam hal ini ketika kemudian juga masyarakat membuat sebuah hunian, maka negara itu berhak untuk kemudian mengatur bahwa hunian itu harus hunian yang layak. Termasuk juga saya melihat selain kalau kemudian kita bicara pada kos-kosan ini gitu ya, selain itu Pemkot juga ingin mengatur bahwasanya ketika ada hunian yang kemudian hunian itu ternyata melanggar ketentuan lingkungan gitu ya, maka dengan perda ini kemudian Pemkot punya legal standing gitu ya, punya alasan hukum gitu ya, menertibkan itu. Misalnya kan seringkali gitu ya, ada hunian-hunian yang berada di simpadan sungai gitu kan, kemudian di saluran air gitu ya, yang mana kemudian seringkali itu menjadi penghambat jalan air gitu ya, terjadinya genangan gitu kan. Itu salah satu kalau saya melihat menjadi konsideran di dalam perda tentang hunian yang layak ini. Jadi tidak mengatur tentang kos-kosan saja, tapi jauh lebih luas. Walaupun memang kos-kosan itu juga diatur. Gitu ya. Artinya pemerintah Kota Surabaya pun melaksanakan perintah dari konstitusi kita. Betul. Itu sangat bagus ya. Ini sudah adaptif ya terhadap konstitusi kita. Artinya Perda nomor 4 tahun 2026 tentang hunian yang layak ini punya parameter ya harusnya yang mengatur bagaimana hunian yang layak itu
ditertibkan gimana sih hunian yang layak, itu artinya ada parameter di perda Ada itu. parameternya. Nah, kalau kita bahas tentang kos-kosan, parameter yang dibilang layak kos-kosan itu seperti apa? Nah, jadi memang sekarang pemilik kos-kosan itu tidak bisa serta-merta untuk kemudian membangun kos-kosan di Kota Surabaya dengan berlakunya Perda Nomor 4 Tahun 2026 ini. Karena memang kemudian Pemkot terhadap kos-kosan itu membagi menjadi dua. Oke, menjadi Ada rumah kos, rumah kos, ada kos-kosan. Oke, kos-kosan. Simpelnya sebenarnya yang membedakan antara rumah kos dengan kos-kosan itu adalah kalau rumah kos itu induk semangnya ada di situ. Oh, Dalam arti gitu. Oke. ada warga Surabaya yang kemudian ada di dalam kos-kosan itu. Dalam arti begini, misalnya saya punya rumah, Oke. gitu kan. Nah, rumah saya itu ada 5 kamar. Oh, Gitu kan. oke. Nah, kemudian saya kan cuman pakai 1 kamar aja. Nah, sisa 4 kamar yang lain. Oke. Nah, maka kemudian ketika indis ekonomi gitu kan, Oke. saya butuh untuk kemudian pemasukan, gitu ya, saya bisa menyewakan 4 kamar saya yang lain itu. Oke. Nah, dalam hal itu, itulah masuk ke definisi rumah kos. Gitu ya. Oke. Tapi kalau kemudian misalnya Pak Rian nih, aku punya uang, aku mau modal, kayak tak lihat sih kayaknya Surabaya ini prospek kos-kosan bagus juga misalnya gitu kan. Investasi gitu ya. Untuk investasi gitu ya. Nah, aku pengen bangun kos-kosan. Nah, tapi Pak Rian tidak tinggal di situ kan. Gitu ya. Nah, maka kemudian itu disebut sebagai kos-kosan. Oke. Nah, menariknya lagi kemudian Pemkot membagi bahwa kalau berbicara tentang rumah kos itu boleh berada di kawasan atau zona pemukiman. Oh. Sedangkan kalau kos-kosan itu nggak boleh. Oh. Gitu. Nggak boleh ya. Iya. Bagaimana nasib-nasib kos-kosan yang ada di perumahan? Nah, itu yang kemudian pada perda ini memang diberikan waktu peralihan gitu ya, Oke. untuk menyesuaikan. Tapi mau tidak mau harus menyesuaikan dengan ketentuan tersebut karena Perda 4 2026 ini sudah diketok dan juga berlaku gitu. Oke, berarti kita sudah harus menyesuaikan dengan perda yang sudah diatur ya. Betul. Artinya bagaimana nih Pak Taiga? Saya sudah investasi nih rumah kos-kosan saya ya, kos-kosan saya ada di perumahan. Terus sekarang sudah harus menyesuaikan dengan perda. Artinya saya akan merubuhkan kos-kosan saya. Bisa dilihat ketentuannya sih Pak Rian. Jadi kalau kemudian tadi kalau tipenya adalah kos-kosan gitu ya. Ketentuannya adalah dia harus di luar pemukiman gitu ya. Berarti kalau kemudian dia masih di pemukiman ya enggak boleh gitu ya. Oke. Maka memang ya mau enggak mau Pak Rian misalnya bertempat tinggal di situ. Oh. Kalau saya sih mikirnya kalau memang kita tidak mau merobohkan rumahnya itu ya, tapi kita ingin tetap berada di situ ya. Dalam arti kita mengubah itu jadi kos-kosan menjadi rumah kos gitu. Kalau kita ingin tetap di lingkungan pemukiman gitu ya. Dan syaratnya adalah ketika kemudian rumah kos memang ada ketentuannya, yaitu jumlah kamarnya itu dibatasi Pak Rian. Jumlah kamar untuk rumah kos itu 5 sampai 10 kamar. Jadi maksimal ada di 10 kamar. 10 kamar. Ya, 10 kamar untuk rumah kos. Sedangkan kalau kos-kosan itu tidak ada pembatasan kamarnya. Yang dibatasi itu hanya luas bangunannya. Luas bangunannya itu di 300 meter persegi. Oh, itu maksimal ya. Dan lantainya itu lantai 3 lantai. Oke. Nah, itu kalau kos-kosan. Nah, itu sih Pak Rian. Oke, kenapa kalau saya lihat ya Pak Taya, kenapa sih perlu dibatasin juga? Nanti jangan sampai ini jadi apartemen juga. Kalau yang tinggi. Betul, karena memang kan ada ketentuan tersendiri ya mengenai apartemen. Itu kenapa kemudian saya berpikir bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2026 ini sebenarnya memberikan kepastian hukum, gitu ya. Baik bagi pemilik kos-kosan maupun penyewa. Pun juga akhirnya di dalam perda ini juga mengatur bahwasanya ketika kemudian penyewa kos-kosan terhadap kos itu nggak boleh sewanya harian. Oh, nggak boleh justru. Nggak boleh.
Jadi kalau mau sewa harian itu nggak boleh di rumah kos maupun di kos-kosan. Oh. Jadi model oke. sewa di rumah kos ataupun kos-kosan itu modelnya adalah 1 bulanan, minimal 1 bulan. Oh, nggak Itu boleh yang mingguan pun bukan nggak boleh. nggak boleh. Oke. Jadi diatur di dalam perda ini terkait dengan pembayarannya itu juga ya itu tadi. Wah, rigid sekali ya. Cukup rigid, cukup rigid. Nah, Oke, kalau bahasa kerennya sekarang ya bahasa anak Gen Z-nya rumah kos-kosan tuh rumah in-house gitu, kos in-house gitu. Oke, Pak Tega, itu kan berdasarkan berapa lama ya waktu yang boleh disesuaikan masyarakat yang punya kan di lingkungan saya juga banyak tuh, ada yang kos-kosan, ada yang rumah kos. Nah, pasti mereka pun juga butuh tahu nih bagaimana mengurus izinnya. iya. Itu gimana? Memang ketentuan peralihan terhadap ngikutin ketentuan ini itu dibatasi 12 bulan. Oh, 12 bulan. 12 bulan sejak berlakunya perda ini. Oke. Perda ini kan berlaku bulan Maret kemarin ya. Maret kemarin berarti ya masih cukup Oh, iya, lama lah. 12 bulan kan paling tidak 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. Berarti nanti di bulan Maret 2027 pastinya semua pemilik rumah kos maupun kos-kosan wajib mengikuti perda ini. Oke, clickers. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di TikTok, di komen TikTok kita, bisa juga di WA kita di 0822 97 97 1005. Oke, ini ada pertanyaan nih dari clickers kita dari It's Me Asteria ya. Siang Pak Tahega dan Pak Rian. Siang. Oke. Ini pertanyaan, dampaknya apa ya Pak bagi pemilik kalau enggak didaftarkan kosnya? Nah, terus gimana dengan orang-orang yang punya unit apart lalu dikoskan atau disewakan per bulan Pak? Nah, Oke, jadi tidak didaftarkan tidak kosnya. didaftarkan gitu ya. Bagaimana konsekuensinya? Tidak izin. Iya, izin. betul, Karena tidak memang izin. harus izin. Iya. Ya. Nah, kalau kemudian tidak melakukan perizinan, khususnya kemudian terkait apakah dia rumah kos atau kos-kosan, tentu ada beberapa sanksi yang diatur dalam perda ini. Ada sanksi administratif. Memang perda ini lebih mengedepankan sanksi administratif. Kalau saya lihat berbeda misalnya seperti perda kos-kosan di Kota Semarang. Itu ada ketentuan pidananya gitu ya. Tapi kalau di Kota Surabaya ini saya melihat dia lebih mengedepankan sisi administratifnya. Nah, sehingga kemudian mulai dari teguran gitu ya, kemudian teguran lisan, kemudian tertulis sampai kepada pencabutan izin kalau kemudian dia melanggar ketentuan ya, melanggar ketentuan yang sebagaimana tadi disampaikan. Kalaupun tidak berizin ya mungkin bisa jadi tempat tersebut ya tidak akan mendapatkan izin ya, untuk menjadi rumah kos maupun kos-kosan. Gitu. Karena kalau misalnya kita bicara pada rumah kos sendiri gitu ya, misalnya kalau rumah kos sendiri itu kan ada ketentuan bahwa tetangga warga itu minimal 1/3 dari warga itu memberikan persetujuan, gitu. Nah itu menjadi syarat bangunan itu. Makanya memang ketentuan ini sebenarnya belum ada. Ketentuan yang lebih teknisnya, perwali kotanya masih belum ada. Nah, cuman kalau saya melihat ini sebenarnya yang menjadi kebingungan juga dalam arti begini, kalau tadi bicara tentang apartemen gitu ya, apartemen kemudian dijadikan kos-kosan. Nah, apakah kemudian ini masuk ke ranah yang mana? Gitu. Apartemen ini masuk ke zona pemukiman atau bukan? Kalau ternyata apartemen ini masuk ke dalam zona pemukiman, apakah kemudian dia dapat disamakan dengan rumah kos? Gitu ya? Karena kalau saya melihat pengertian rumah kos di sini yaitu ada rumah di perumahan, gitu kan? Ada rumah di perumahan. Yang kemudian dia punya kelebihan kamar, ya kemudian kelebihan kamar itu disewakan, atau rumah di perumahan atau di kampung misalnya. Nah itu ada kelebihan kamar dia disewakan. Nah kalau kemudian ini apartemen bentuknya misalnya, nah apakah kemudian ini masuk ke dalam rumah kos, ataukah seperti apa? Nah ini memang belum ada jangkauan di dalam perda ini tentang hal itu, gitu kan? Berarti masih di ranah abu-abu. Masih di ranah abu-abu, betul.
Oke, ini sebenarnya yang menarik yang pengen saya tanyain juga Pak Tega. Kan ini ada induk semangnya di rumah kos. Nah, induk Betul. semang pengertian di sini apakah pemiliknya atau misalnya saya pemilik tapi saudara saya yang nempatin. Apakah seperti itu? Kalau di dalam perdanya itu memang mengatur mengenai pemiliknya. Oh, pemiliknya. Iya, pemiliknya, pemilik rumah Oke. itu gitu ya. Pemilik rumah itu dia berada di situ di tempat yang berbeda dengan kos-kosannya itu. Dalam arti dia dalam satu rumah gitu ya. Satu lingkungan gitu ya, satu Kak. lingkungan, satu Oke. rumah itu dia punya kamar-kamar sendiri itu rumah kos. Oke. Nah, sedangkan kalau kemudian tidak ada pemiliknya, maka itu disebut sebagai kos-kosan itu tadi. Oh, walaupun saudara saya yang bukan pemilik juga termasuk kos-kosan jadinya gitu ya. Sebenarnya itu nanti secara praktik itu kan kita akan bicara banyak hal memang terkait dengan perda kos-kosan itu. Lalu kalau kemudian dia masih keluarga misalnya gitu kan. Betul. Kan bisa jadi juga ya kan. Saya misalnya punya rumah di Surabaya dan KTP saya Surabaya gitu kan. Benar. Tapi kemudian saya dipindah tugaskan ke Jakarta Iya, misalnya nih ya, benar, misalnya. Nah, rumah tersebut kemudian saya jadikan sebagai rumah kos gitu kan. Nah, apakah kemudian tapi di situ masih ada adik saya misalnya gitu ya. Iya. Masih ada adik saya. Nah, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Nah, itu sebenarnya juga masih bisa menjadi perbincangan kita gitu. Dalam arti apakah pemilik itu gitu. Kalau kemudian pemilik itu bukan pemilik aslinya dalam arti masih dalam lingkup keluarga, apakah tetap bisa gitu kan? Apakah harus pemilik yang benar-benar misalnya saya tadi pemiliknya, maka ya saya yang di situ gitu. Nah, ada hal menarik lagi. Misalnya pemiliknya itu orang tua kita, tapi ternyata orang tuanya itu sudah meninggal. Iya, gitu kan? jadi Nah, sedangkan rumah itu belum dibalik nama misalnya begitu ya. Nah, bagaimana kemudian pembuktian itu? Makanya ini sebenarnya ya memang semangatnya bagus sebenarnya. Cuman memang kalau kita bicara pada praktek penegakan hukum, memang akan ada kendala-kendala seperti itu di lapangan nantinya. Betul, apalagi kalau istilah di hukum bisnis ya, itu ada legal owner dan beneficial owner. Benar. Itu gimana lagi? Betul. Bawa ke ranah situ kan banyak konsekuensinya kalau kita bahas tentang kepemilikan ya. Betul. Pak Tega. Nah, ada juga yang menarik Pak Tega. Kan banyak ya kalau saya melihat Surabaya dan kota-kota besar, Jakarta, Semarang, Malang, itu kan pasti banyak orangnya, banyak lawan jenis, banyak perempuan, banyak laki-laki. Nah, yang paling banyak diperbincangkan adalah kos bebas, pastinya itu. Jangan kalian mau kos bebas. Waduh, jangan dulu ya. Oke Pak Tega, nah saya pengen tahu apa semenjak adanya Perda nomor 4 tahun 2026 kos bebas itu masih boleh nggak sih eksis? Sejak berlakunya Perda nomor 4 tahun 2026 ini, buat pemilik kos yang kosannya masih bebas gender, kayaknya perlu disesuaikan. Karena memang Perda 4 2026 ini mengamanatkan bahwa baik rumah kos maupun kos-kosan itu harus sesama gender. Oh, harus gitu. sesama Jadi gender. kos perempuan ya untuk perempuan saja, kos laki-laki untuk laki-laki saja gitu ya. Untuk laki-laki jangan untuk perempuan semua. Nah, tapi menariknya juga di dalam Perda ini itu membolehkan kalau kemudian kos-kosan itu adalah kos-kosan keluarga. Oke. Gitu. Jadi kalau memang konsepnya itu keluarga itu boleh. Gitu ya. Dalam arti misalnya tadi ada laki-laki dan perempuan, itu berarti harus keluarga yang ada di situ. Jadi itu ada kos keluarga gitu kan. Kan memang banyak ya sekarang ya kos-kosan itu dihuni oleh keluarga-keluarga kecil gitu. Betul. Kan. Nah, itu harus kalau di dalam bahasa Perda ini harus diberikan surat pernyataan itu. Ya, jadi misalnya Pak Rian bikin rumah kos. Ini rumah kos untuk kos putri, kos putra, atau kos keluarga. Nah, itu menjadi salah satu syarat untuk perizinan terhadap rumah kos maupun kos-kosan ini. Oke, berbicara keluarga itu ini saya pengen tahu aja keluarga yang dimaksud apakah keluarga yang sah berdasarkan hukum atau bisa nih nikah siri itu juga keluarga. Nah, itu gimana tuh?
Menarik ya memang. Kalau orang hukum itu mesti pertanyaannya agak kritis gitu ya. Iya, karena teknisnya gitu ya. Ya, sebenarnya, nah itu juga karena tadi saya bilang belum ada peraturan lebih teknisnya, gitu ya, yang memang seyogyanya perlu ada aturan lebih teknisnya yang nanti diatur dalam perwali kota. Oke. Memang di sini nggak ada ketentuan nikahnya ini nikah yang seperti apa, begitu ya. Tapi hemat saya sih, gitu kan, tentunya nikah yang diakui oleh negara, Oh, ini gitu ya. oke. Berarti nikah yang diakui negara itu nikah yang bagaimana ya? Nikah yang resmi, gitu ya. Ada buku Yang, nikahnya. ya, yang Betul. didaftarkan di KUA maupun di catatan sipil. Oke, soalnya kan banyak yang mengaku-ngaku saya nikah siri, wah itu. Iya Susah itu. sih, gitu kan memang gampang kalau nikah siri. Oke Pak Tega, saya juga pengen tanya nih, kan itu yang berkaitan dengan mengikatkan dengan lawan jenis. Bagaimana kalau kita saudara laki-laki dengan saudara kandung perempuan? Kan itu juga termasuk keluarga. Betul. Apakah itu diperbolehkan? Nah, di dalam perda ini juga mengatur sebisa mungkin ada misalnya kamar khusus tamu, begitu, kamar khusus tamu, sehingga kemudian kalau nah itu dia ngakunya bahwa dia ini adalah masih keluarga, gitu ya, adiknya kah atau ibunya kah, tapi ibunya kok muda banget, gitu kan misalnya. Nah itu setidaknya dia berada di ruangan tersendiri, begitu. Oke. Ya, tidak bersama di dalam kamar yang penyewa itu tadi, gitu ya. Bahkan kemudian memang kayak misalnya fasilitas ruang tamu, gitu ya. Kemudian parkir itu juga seyogyanya menjadi satu hal yang dipikirkan di dalam rumah kos maupun kos-kosan itu sendiri. Oke, Pak Tega, saya pengen tanya juga nih, banyak banget ya, sudah banyak, kebanyakan tanya saya nih. Oke Clickers, kalau ada Clickers saya ingin tanya juga sebelum saya tanya lagi. Oke Clickers, boleh nanya di kolom komentar kita, di komen TikTok, bisa juga melalui WA kita di 0822 97 97 1005. Oke, kalau saya lihat ini masih belum ada yang tanya ya, mumpung sama sumber ahlinya ya. Nah ini kalau katanya saya tuh ahli kos-kosan, ahli perdaya gitu ya. Ahli kos-kosan, amin ya. Berarti pengusaha kos ini. Amin. Mumpung di Sidoarjo belum mengatur ya. Oke, Pak Tega, saya pengen tanya juga nih yang berkaitan dengan mix kos. Misalnya saya punya satu kawasan kos, kawasan gitu, saya ada kos-kosan yang campur, misalnya keluarga, ada yang putra, ada yang putri, itu boleh nggak sih di satu kawasan tapi saya mix? Pada prinsipnya itu tadi bahwa misalnya satu rumah tadi, rumah kos tadi, Iya. itu kan dimintakan perizinan, Iya. gitu kan. Nah maka kemudian itu harus jelas dia rumah kos untuk putra atau putri. Nah kalau misalnya Pak Rian nih punya rumah kos A dan B misalnya begitu Iya. ya, kebetulan di rumah ini dijadikan rumah kos putra. Iya. Terus kemudian ada rezeki yang lain dan tetangga ini dijual rumahnya, Iya. kemudian dijadikan rumah kos putri gitu kan. Iya. Kan itu berhimpitan. Nah kalau itu sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau kemudian satu rumah kos itu ada dua gender, nah itu ya tidak boleh. Oh gitu ya. Oke, Clickers ini udah jelas ya, di satu kawasan ada dua gender, itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu harus dibatasin. Nah, saya pengen tahu juga, ini kan batasan, kan saya di lingkungan saya itu Pak Tega ada yang juga dia peta-peta gitu, itu disebut sebagai kontrakan. Betul. Nah, apa bedanya dengan kos-kosan? Apakah yang kontrakannya satu peta itu disebut juga sebagai kos-kosan? Nah, menariknya begitu. Di dalam perda ini tidak menjangkau sampai pada bentuk yang demikian. Belum menjangkau sampai pada bentuk yang demikian. Jadi memang perspektif kos-kosan di perda ini itu masih perspektif yang seperti mana biasanya yang konvensional gitu ya, yang belum kepada perkembangan sampai sedemikian rupa itu tadi. Makanya tadi contoh misalnya kalau kemudian dalam bentuk apartemen juga gitu ya, atau kemudian dalam rumah-rumah yang kontrakan yang satu peta itu memang masih tidak, kalau saya pikir sih justru tidak masuk dalam klasifikasi baik itu rumah kos maupun kos-kosan itu sendiri gitu ya. Karena kalau rumah kos berdiri, kalau menjadi titik poinnya itu rumah kos itu ya rumah tempat tinggal kita, kemudian ada kelebihan kamar yang kemudian kita sewakan, itu rumah kos. Sedangkan kalau kos-kosan ya itu tidak ada
orangnya, maksudnya tidak ada yang tempat tinggal di situ, bukan rumah tinggal gitu ya, tapi memang dia dibangun untuk kos-kosan. Di mana kemudian luasnya itu di 300 meter persegi itu tadi, maksimal di 300 meter persegi. Oh, maksimal ya di 300 meter. Nah, kalau tadi kan misalnya peta gitu ya, peta yang itu satu kamar begitu kan biasanya. Nah, kalau dia lebih dari 300 meter persegi, ya saya pikir dia juga nggak masuk ke kos-kosan. Ya, dia masuknya ke kontrakan harusnya. Berarti klasifikasinya bukan yang kontrak sepeda itu bukan termasuk ya? Bukan termasuk dari kos-kosan itu sendiri. Pak Tega. Nah, ini juga banyak ya, menarik banget kalau bahas kos-kosan, nggak boleh ya. Justru bahkan perkembangannya sekarang itu yang berbahaya itu yang segender ya. Lagi dibahas ya kayaknya. Itu bukan lagi yang lawan gender tapi yang segender yang berbahaya. Saya sama-sama berbahayanya sih. Sama-sama berbahayanya justru ya. Karena kalau buat saya sih sama-sama berbahayanya, karena baik yang hetero maupun yang homo juga menurut saya punya peluang yang sama gitu ya, di dalam baik itu pelanggaran hukum maupun terkait dengan masalah kesehatan. Jadi itu kenapa kemudian ya kita sebagai masyarakat juga mesti sama-sama aware, kemudian juga sama-sama saling jaga supaya kemudian lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang layak tadi. Pak Taiga nih ada yang nanya nih, wah ini pas di TikTok kita Gatot Indonesia. Oke Pak, teman saya nginep di rumahnya sebulan lebih. Boleh nggak saya tagih uang kos ya? Ya bener ya. Bukan cuma kos, kontrakan juga. Oh iya, saya mampir untuk tes aja 2 hari, ya seminggu, sebulan, jadi tinggal di situ. Gimana tuh Pak Teh? Ya boleh saja kan. Kan dia nginep di situ terus kemudian sebulan kan lah. Nah, apakah kemudian nanti kalau memang itu jadi rumah kos, apakah perlu izin? Ya tentu gitu. Kalau itu ternyata jadi rumah kos, ya tentu izin. Karena kan izinnya itu tidak hanya kemudian ke RT RW tadi ya, tapi juga ke kelurahan. Ini yang saya mau memperjelas ya. Ternyata saya juga baru tahu kalau mau bangun rumah kos maupun kos-kosan itu harus ada izin dari orang sekitar ya, tetangga sekitar minimal 1/3 dari jumlah warga yang terdampak. Warga yang terdampak. Itu misalnya satu kompleks misalnya, atau kemudian satu RT gitu ya. Jadi 1/3 dari warga RT itu setuju kalau dijadikan rumah kos. Karena kan kadang mau nggak mau ya, kalau ada rumah kos itu kan sebenarnya lingkungan itu juga akan berubah ya. Betul. Akan berubah dalam arti ya misalnya apalagi kalau mahasiswa misalnya kan mereka yang pulangnya malam dari mengerjakan tugas, dari ikut kegiatan gitu kan. Kan itu cukup juga mengganggu warga gitu ya. Maka itu kenapa kemudian dibutuhkan persetujuan paling tidak minimal 1/3 warga terdampak di sekitaran situ. Yang terdampak berarti maksudnya RT-nya aja cukup sebenarnya 1/3 dari RT. Cukup satu kompleks satu RT itu RT lah. RT kalau di perdanya di RT. RT ya. RT. Jangan sampai 1/3 warga Surabaya, wah kebanyakan. Kalau itu mau nyalek ya. Itu ya. Kalau itu mau nyalek. Clickers, jadi memang kalau kita enak mau nagihnya ya silakan, itu kan bagian dari hak kita juga. Ini udah pakai fasilitas kita, terus malah gratisan. Wifi gratis, air gratis, listrik gratis, enak banget ya. Clickers.